Baik, nama saya Hendra Gunawan, sudah pada tahu mungkin ya. Saya akan share PowerPoint. Hmm, ya, untuk menghemat data, Anda boleh matikan video, tapi kalau pas bertanya atau ditanya, menghidupkan ya. Em, Kayaknya ini deh. Oke, udah tampak ya. Baik, ini eh, PowerPoint yang saya siapkan. Anda udah pada mampir ke Edunext juga nggak? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Ya. Di sana bisa Anda unduh eh, PPT atau salin dia ini ya. Jadi yang saya tampilkan sekarang ini sama, ya ada perubahan sedikit di beberapa slide, tapi pada intinya sama ini ya. Jadi kita akan memulai kuliah hari ini dengan slide ini yang mencakup bab 1.1 sampai dengan 1.4. Banyak sekali memang, tapi mata kuliah ini mata kuliah uh, sebetulnya mata kuliah dasar untuk S2. Jadi bab 1 ini isinya ulangan lah begitu ya, dari kuliah analisis real di S1 maupun bagi Anda yang mengambil analisis real tahun ajaran yang lalu, MA 5032, maka bab 1 ini kurang lebih sudah dibahas di sana begitu ya. Hanya tentunya ada beberapa perbedaan notasi yang dipakai di buku ini. Ini tujuan kuliah ada di silabus, Anda bisa cek juga di SIX. Seingat saya hanya menyalin saja, jadi ini bukan keputusan saya sendiri ya. Sebagai mata kuliah wajib keilmuan analisis dan geometri, ini adalah kesepakatan kelompok begitu. Nah, ini baru tulisan saya begitu ya. Jadi saya sudah cukup lama menulis ini begitu, bahwa matematika tuh berurusan dengan gagasan. Jadi kalau kita menyebut lingkaran, itu konsep atau gagasan matematika yang katakanlah terinspirasi oleh benda-benda bundar seperti koin, roda, dan lain-lain gitu ya. Tapi yang kita pelajari sendiri bukan koin atau roda itu gitu ya, tetapi gagasan lingkarannya. Kemudian kita menarik kesimpulan dari definisi dan mungkin beberapa asumsi yang sudah atau aksioma yang sudah disepakati begitu ya. Nah, penarikan kesimpulan itu melalui ya logika yang nanti kita akan bahas. Kita apa namanya, bernostalgia lah dengan kalimat-kalimat logika seperti jika maka, P dan Q, P atau Q gitu ya, jika P maka Q gitu. Nah, analisis real dalam hal ini berurusan dengan bilangan real dengan gagasan infinitesimalnya begitu ya. Jadi ketak terhinggaannya di sini dalam bahasa Inggris dikenal sebagai infinitesimal gitu ya. Anda bisa googling lah terminologi infinitesimal itu. Analisis kompleks ya berurusan dengan bilangan kompleks dan fungsi kompleks ya. Tentu di sini juga analisis real akan membahas fungsi bernilai real gitu ya. Kalau analisis kompleks ya fungsi bernilai kompleks gitu. Nah, materi kuliah
analisis real lanjut yang merujuk ke buku yang sesuai juga tercantum di silabus ya. Ya kalau Anda mencari e-booknya mungkin ketemu gitu ya. Kalau mau beli fisiknya mungkin ada yang jual juga. Dari buku itu saya sesuai silabus juga memetik 10 bab ini. Sebetulnya di silabus ada bab persamaan diferensial juga, tetapi saya pikir waktu terlalu mepet begitu ya, dan juga materi tersebut di sini nantinya hanya pengenalan, akan didalami lebih lanjut dalam mata kuliah persamaan diferensial parsial yang diberikan juga oleh kakak MIK gitu ya. Evaluasinya seperti ini ya, UTS, UAS, dan PR. Jadi bobot PR-nya 15%, lumayan. Akan ada beberapa kali begitu. Jadi dikerjakan, dikumpulkan, ya setiap PR mungkin nilainya 3 poin saja. Kalau ada 5 kali ya 15 gitu ya. Mungkin saya memberikan PR-nya 6 kali ya. Nanti diambil 5 terbaik begitu, atau gimana nanti gampang ya. Tergantung frekuensinya juga. UTS 40%, UAS-nya lebih besar sedikit ya, 45%. Kalau ada pertanyaan silahkan interupsi. Oke, kalau tidak maka ini materi pertama di kuliah ini ya. Jadi bab pendahuluan ini isinya tentang logika kuantor, himpunan tak terhingga, lalu bukti dan pembuktian, dan yang terakhir sistem bilangan rasional. Oke, nggak ada pertanyaan ya yang tadi ya, rencana kuliah dan seterusnya. Oh, nanti ada rencana mingguan yang sudah saya umumkan juga di EduNext ya. Jadi gimana supaya mute nih kalau Anda saya mute Ian. Ian. Ya Ian, mau bertanya Ian? Maaf Pak, ingin bertanya. Mungkin kayak untuk yang tadi, kira-kira PR-nya bakal dikasih berapa ya Pak? Berapa kali PR gitu Pak? Kira-kira 5. 5 ya Pak? Baik, makasih Pak. Oke. Oke, kita mulai ya dengan logika kuantor. Nah, ini nostalgia aja, ulangan aja. Anda mestinya udah mengenal ini. Mungkin sekarang tidak sejak di SMA ya, tapi di S1 kan sudah ya. Ya, saya belum berkenalan dengan Anda, nanti pada gilirannya saya tengok nama-nama Anda ya. Jadi S1-nya dari mana begitu. Tapi logika pasti udah dipelajari ya. Ya, dalam matematika itu banyak kalimat yang mengandung kuantor. Nah, sebagai contoh, setiap bilangan genap yang lebih besar daripada 2 dapat dituliskan sebagai jumlah 2 bilangan prima gitu ya. Ada kata setiap, ada kata 2 di sini ya. Jadi dua kata yang saya garis bawahi ini, setiap dan 2, kadang-kadang 2 itu ya bisa 3, bisa 1. Kalau terdapat 1 ya itu termasuk kuantor juga gitu ya. Jadi 2 di sini sebagai salah satu contoh aja. Nah, tapi kalau setiap bukan cuma 2 atau 3 atau 10 gitu ya, tapi ya setiap semua begitu ya. Kadang-kadang sinonimnya semua gitu. Nah,
ada dua jenis kuantor di sini, kuantor universal untuk setiap, untuk semua, gitu ya. Dan kuantor eksistensial. Terdapat ada beberapa, gitu ya. Yang tadi kita nggak bahas benar salahnya, tapi kalau ini untuk supaya kalian tidak ngantuk aja, ini benar atau salah nih. Terdapat bilangan asli n sehingga untuk setiap bilangan rasional positif R berlaku R lebih kecil atau sama dengan N. Nah, jadi Anda tentunya pada titik ini sudah cukup terbiasa dengan kalimat seperti ini. Ya, jangan bingung, jangan kemudian apa istilahnya mandek begitu ya. Ini apa maksudnya gitu ya. Yang seperti ini bisa dicek ya, bisa diverifikasi. Nah, ya metodenya Anda saya asumsikan sudah tahu juga begitu ya. Tapi mari kita bahas contoh pertama ini. Terdapat bilangan asli N sedemikian sehingga sedemikiannya kadang tidak dituliskan. Untuk setiap bilangan rasional positif R berlaku R lebih kecil atau sama dengan N. Nah, ini betul atau salah? Ian. Maaf saya ya, Pak. Iya, Ian. Benar atau salah ini, Ian? Salah, Pak. Salah. Oke. Iya. Kenapa salah? Kenapa salah? Karena bilangan rasional tidak terbatas gitu, Pak. Oke. Jadi berapapun bilangan asli N, nantinya di mute lagi ya. Berapapun bilangan asli N nantinya, kan ini sehingga untuk setiap, nanti mulai dari untuk setiap ini kalimat itu akan salah gitu ya. Jadi berapapun bilangan asli N, nggak bener nih untuk setiap bilangan rasional positif F berlaku itu gitu ya. Nah, nanti kita mengenal negasi kan bahwa ini salah, berarti ada bilangan rasional R yang tidak memenuhi ini gitu ya. Jadi berapapun N, nanti ada bilangan rasional R yang tidak memenuhi ini yaitu berapa? N plus 1 misalnya N plus 1. Nah, sedangkan nomor 2 ini betul atau salah ya ini? Yang lain coba. Aduh, di sini nggak bisa sambil melihat. Bisa nggak sih sambil melihat? Iya, ketutup PowerPoint-nya ya. Sebentar. Oke. Saya coba utak-atik MS Teams ini. Tentu beda dengan Zoom. Ya, Gabriel Jonathan. Iya, Pak. Yang kedua betul atau salah? Salah, Pak. Salah. Kenapa salah? Karena kita bisa ambil bilangan asli yang lain. Kan bilangan asli juga tidak terbatas. Bilangan asli juga tidak terbatas. Cuma kalau saya ambil R, nanti bilangan asli yang lebih besar atau sama dengan R itu nggak otomatis tahu berapa ya, cuma ada pasti ya, gitu ya. Iya, Pak. Oke. Nanti kita mungkin ketemu suatu sifat tentang bilangan asli. Tapi betul bahwa kalimat ini salah gitu ya. Untuk setiap bilangan rasional positif R nih yang ketiga sekarang. Terdapat bilangan asli N sedemikian sehingga berlaku R lebih kecil atau sama dengan N. Ini mirip dengan nomor 1 nih. Tapi beda susunannya. Nah, sekarang betul atau salah ini? Coba yang lain lagi siapa nih? Indriana Marcella. Benar, Pak. Benar ya. Berapa bilangan asli itu? Itu
Udah juga, tapi 3 itu adalah apa dari 1 atau 2? Ada hubungannya nggak? Kalau untuk yang nomor 3 kan jadi dipilih dulu N. Dipilih R, Dipilih R, kemudian kita bisa pilih N yang lebih besar daripada R itu, Pak. iya. Walaupun kita nggak bisa memberikan rumusnya ya. Iya, Pak. Tapi saya tanya, ini terkait dengan 1 atau 2? Ya? Nggak kelihatan. Terkait dengan 2 kali ya, Pak, negasinya gitu. Negasinya betul, ya. Oke. Jadi kalimat ketiga itu negasi dari kalimat kedua. Dan yang 2 tadi salah. Yang 3 ini negasinya benar, begitu ya. Dan ini tidak lain juga variasi dari sifat Archimedes ya. Begitu, yang benar ini. Ya, ini main-main lagi, tapi saya kira saya harus agak lebih cepat sekarang. Terdapat bilangan rasional R sedemikian sehingga untuk setiap bilangan asli N berlaku. Ini benar atau salah? Ini salah ya. Kenapa? Karena di kalkulus kita sudah tahu penjumlahan ini makin besar N-nya, ini deret yang makin besar juga nilainya dan tak terbatas begitu ya. Jadi deret ini kalau kita, atau ya deret dalam pengertian kalau kita ambil limit untuk N menuju tak terhingga dari bentuk jumlahan ini adalah menuju tak terhingga ya. Jadi deretnya divergen begitu ya. Begitu. Jadi tidak ada R yang akan bersifat seperti ini. Nah, tapi yang nomor 2, betul. Kalau N-nya ditetapkan, maka akan ada R yang lebih besar daripada bentuk jumlahan ini. Gitu ya. Berapa R-nya? Nah, ini mudah nih. Berapa R-nya? Ya, R-nya sama dengan berapa ya? Coba. Jumlahin aja yang di kiri. Iya, jumlahkan yang di kiri, tapi nggak usah persis-persis amat jumlahin di kiri kan repot. Ya, R-nya sama dengan N pasti betul kan, gitu kan, karena ini ada N suku, masing-masing kurang dari 1 gitu ya. Nah, kalau Anda lihat dua kalimat ini, kata-kata yang dipakai kan sama ya. Terdapat, di sini juga ada terdapat, bilangan rasional R, di sini juga ada bilangan rasional R gitu. Sehingga ada untuk setiap bilangan, di sini juga untuk setiap bilangan asli ada gitu ya, berlaku. Jadi kalau mengubah susunan kata dalam suatu kalimat, itu maknanya bisa berbeda. Nah, ini pesan dari slide ini maksud saya gitu ya. Jadi kalau Anda menulis pernyataan matematika, hati-hati betul dengan susunan kata-kata. Khususnya ketika kata-kata itu mengandung kuantor. Ya, apalagi ada dua kuantor yang terlibat, yang satu kuantor universal, yang satu lagi kuantor eksistensial begitu. Kalau diubah susunan kata-katanya dalam kalimat majemuk yang seperti itu, maknanya bisa berbeda. Bahkan contoh ini memberitahu kita yang satu bisa salah, yang satu lagi bisa benar gitu ya. Dari yang benar bisa jadi salah, dari yang salah bisa jadi benar hanya dengan mengutak-ngatik kata-katanya saja, susunan kata-katanya saja. Kalau dulu ya saya nggak tahu di sini saya ceritakan juga nggak, waktunya cukup nggak. Dulu tuh
di pinggir Jalan Boromius ya. Buat yang orang Bandung, Rumah Sakit Boromius sudah tahu di mana ya. Boromius itu di Jalan Dago, tapi di sampingnya ada jalan apa itu ya? Itu bagus. Bukan. Aduh, lupa, udah jarang keluar rumah ya. Hasanuddin kalau nggak salah ya. Oke, di jalan itu terpampang spanduk. Tidak merokok itu sehat katanya. Nah, kalau ini sepertinya tidak ada kuantor, tapi sebetulnya setara. Negasi dari tidak merokok itu sehat apa ya? Ada yang berpendapat? Tidak merokok itu sehat, negasinya apa, Julius Susanto? Sebagian yang tidak merokok itu tidak sehat. Ya, oke. Sebetulnya ini nggak pakai kuantor ya. Jadi dalam bentuk ini tidak merokok itu tidak sehat gitu ya. Jadi kalau kalimat sederhana bahasa Indonesia itu ada subjek, ada predikat. Jadi struktur kalimat paling sederhana dalam bahasa Indonesia itu kan SP ya, subjek predikat ya. Nah, subjeknya di sini kan tidak merokok. Predikatnya sehat, itunya cuma penyambung aja. Nah, negasi dari SP itu S tidak P gitu ya. Jadi saya kenyang, negasinya ya saya lapar gitu ya, saya tidak kenyang gitu ya. Jadi sayanya tetap. Jangan terjebak menjadi negasinya jadi merokok itu sehat gitu ya, bukan itu. Nah, sebetulnya tapi kalimat tadi sebetulnya mau menegasi apa sebetulnya? Yang mau dinegasi sebetulnya apa dengan tidak merokok itu sehat? Jangan-jangan yang mau dinegasi bukan tidak merokok itu tidak sehat kan? Yang dijawab oleh Julius. Kok kalimat itu benar salahnya juga gimana gitu ya. Tapi kalau kita berbicara merokok itu sehat, Anda kemungkinan tidak setuju kan? Gitu. Artinya sehat nih di sini menyehatkan, cuman kan slogan biasa disingkat gitu. Tidak setuju Anda. Jadi kalau Anda tidak setuju dengan merokok itu sehat, mestinya negasinya merokok itu tidak sehat. Subjeknya jangan diubah gitu loh. Nah, saya baca spanduk itu ya sebagai orang yang biasa berurusan dengan kalimat seperti ini ya langsung merasa ada yang salah gitu ya, tidak merokok itu sehat tadi. Dan kalau dipertanyakan kebenarannya, tentu saja dalam hal ini tidak mudah benar salahnya karena itu bukan subjek matematika gitu ya. Tapi apakah betul tidak merokok itu sehat gitu ya? Begadang tiap malam tidak merokok atau minum minuman keras tidak merokok. Ya, tidak merokok itu tidak dijamin sehat gitu kan. Oke, itu contoh ya. Cuman mengubah juga gitu, menempatkan kata tidaknya itu di mana gitu ya. Tidak merokok itu sehat atau merokok itu tidak sehat, itu dua hal berbeda. Nah, ini diubah sedikit tampilannya, itu sudah slide yang berbeda ya. Sekarang kuadrat. Yang pertama betul, yang kedua juga betul gitu ya. Jadi kadang-kadang ya diubah susunannya ya tetap betul, walaupun Anda juga tetap harus hati-hati. Yang Anda nyatakan di kalimat pertama itu objek yang atau bahasan atau apa namanya, ya pernyataan yang berbeda dengan kalimat kedua, walaupun dua-duanya benar, tetapi dua hal yang berbeda yang sedang dibicarakan di sini. Begitu ya. Yang kedua itu terkait dengan kekonvergenan deret, sementara yang pertama terkait dengan kekonvergenan deret, sedangkan yang kedua sih ya ini cuman penaksiran aja, penaksiran bentuk
deret terhingga itu gitu ya. Yang pangkat 1 juga tadi betul juga gitu. Nah, kadang-kadang kalimat yang tidak mengandung tidak mengandung kuantor sebetulnya merupakan kalimat berkuantor gitu ya. Jadi ruas garis selalu mempunyai titik tengah. Ini sebetulnya kalimat berkuantor. Kita bisa menyatakannya untuk setiap ruas garis terdapat titik pada ruas garis itu yang membagi dua ruas garis itu sama panjang begitu kan. Jadi kalimat berkuantor dengan kuantor universal dan kuantor eksistensial sekaligus malah gitu ya untuk nomor 1. Demikian juga kalimat kedua dan kalimat ketiga gitu ya. Nah, lalu kita menyepakati tabel kebenaran ini ya. Ini berdasarkan ya konsensus logika ya, khususnya untuk yang jika P maka Q. Itu kalau yang lainnya ke logisannya saya kira mudah diterima ya. Ini P, kalau P benar tidak P salah gitu. Walaupun Ian dalam suatu diskusi di luar kuliah pernah mempertanyakan postulat inilah begitu ya. Ya ini logika Aristotelian gitu ya. Jadi kalau P benar tidak P salah. Kalau P benar dan Q benar, maka P dan Q benar. P atau Q juga benar. Nah, di sini ya. Jadi atau di sini kalau dua-duanya benar tentu benar juga. Tetapi hati-hati di sini benar, P-nya benar, Q-nya salah, P atau Q itu benar juga. Gitu ya. Jadi 1 lebih kecil atau sama dengan 2. Nah, itu terdiri atas 2 kalimat sebetulnya kan. 1 lebih kecil daripada 2, yang tentu saja benar. 1 sama dengan 2, yang tentu saja salah. Tapi 1 lebih kecil atau sama dengan 2 itu menjadi benar ya. Karena salah satu dari 2 pernyataan tadi benar. Jadi Anda tentu, maaf, saya mau nulis di sini. Ini tuh saya sedang PowerPoint atau bukan ya? Oh, iya, ini PowerPoint. Jadi 1 lebih kecil atau sama dengan 2 begitu ya. Jadi ini terdiri atas 2 kalimat tuh ya, hati-hati. Yang lainnya saya kira oh ya, ini nih apa nih? Ini JHJ apa? Jika dan hanya jika. Berarti HJ ini hanya jika. Ini saya menulis begitu bukan mau bikin Anda bingung. Ini karena di sebelahnya ada jika dan hanya jika. Anda harus tahu juga bahwa hanya jika itu setara dengan maka ya. Hanya jika itu setara dengan maka gitu ya. Mohon maaf, itu kecoret. Hanya jika itu setara dengan maka. Anda harus terbiasa tuh. Ups. Ya. Makanya jika dan hanya jika itu terdiri atas 2 kalimat lagi-lagi ya. P hanya jika Q yang setara dengan P maka Q gitu ya. Dan P jika Q yang setara dengan jika Q maka P gitu ya. Yang P maka Q, jika P maka Q, sebetulnya maka saja kan nggak lengkap gitu ya. Jadi yang benar kan notasi panah itu di atas jika P maka Q. Jadi yang ini terdiri atas 2 gitu. P hanya jika Q, lalu yang kedua P jika Q, itu panahnya ke kiri gitu ya. Jadi yang ke kanan tuh hanya jika, yang ke kiri itu jika. Betul ya?
P jikaki. Artinya jikaki maka P gitu ya. Nah, Anda harus terbiasa juga. Di sini ada keterangannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Wih, sudah setengah jam. Saya harus cepat. Nah, ini juga main-main aja benar atau salah. Anda inilah ya. Penyegaran gitu ya. Kebanyakan di sini baru lulus S1 setahun 2 tahun yang lalu mungkin. Betul? Nah, saya mulai sambil berkenalan di sini. Apa seperti itu faktanya? Oh, mohon maaf. Apa seperti itu? Ini saya masih sharing nggak? Masih, Pak. Masih, Iya, Pak. Pak, masih. Masih ya, full layarnya ya? Iya, Iya. Pak. Oke. Oke. Ya, tadi saya mau buka daftar peserta ketika sharing ini ternyata repot juga. Ada yang merasa lulus S1-nya paling lama gitu, 5 tahun yang lalu misalnya, ada? Saya 5 tahun yang lalu, Pak. Dari mana? Dari Universitas Andalas, Pak. Tahun lalu ngambil analisis real dulu? Iya, Pak. Oke. Semester kemarin, Pak. Ya, semester kemarin. Oke. Jadi sudah disegarkan lagi ya? Lumayan, Pak. Oke, di mute lagi ada bayinya itu ikut kuliah.